Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Bersolawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kami saat ini berada di komplek Makom Syekh Abdus Somad Jember Cilongok. Alhamdulillah kami baru saja berziarah. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pada zaman dahulu pernah melarang orang untuk berziarah kubur, karena pada waktu itu ketika orang berziarah kubur, karena kebanyakan mereka masih punya budaya-budaya seperti halnya orang-orang musyrik, sehingga ketika mereka berziarah kubur maka justru ritual-ritual kemusyrikan yang mereka lakukan. Makanya Rasul kemudian pernah melarangnya. Selain itu juga disebabkan karena pada waktu itu keimanan umat Islam pada masa-masa awal itu masih belum kuat, sehingga dikhawatirkan dengan ziarah kubur maka justru yang terjadi malah menjadi musyrik. Namun pada akhirnya Rasul pun mengizinkan, bahkan memerintahkannya untuk berziarah kubur. Rasul bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Kuntu nahaitukum, aku dulu pernah melarang kamu sekalian an ziyaratil kubur, untuk berziarah kubur. Fazuruha, namun sekarang berziarah kuburlah. Artinya bahwa sekali lagi justru Rasul sekarang menyuruh kita untuk berziarah kubur. Di antara banyak manfaat atau fadilah berziarah kubur, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, surul kubur, berziarah kuburlah engkau semuanya. Fa innaha tudzakirukumul maut, sesungguhnya dengan engkau berziarah kubur, maka engkau atau kamu sekalian akan bisa mengingat kematian. Sesungguhnya kita bisa mengingat kematian di mana saja, namun secara khusus Rasul mengajarkan bahwa dengan ziarah kubur kita bisa lebih tudzakirukumul maut, kamu sekalian bisa lebih ingat dengan kematian. Karena apa? Karena dengan kesibukan kita sehari-hari, jarang-jarang orang biasa itu akan meluangkan waktu untuk mengingat kubur, mengingat bahwa dia akan mati. Tetapi dengan berziarah kubur, karena kita berada di makom, berada di area pekuburan, maka mau tidak mau situasi dan kondisi pun mendukung kita untuk ingat bahwa kita akan mati atau kita akan meninggal dunia. Kemudian amaliyah apa yang kita lakukan ketika kita berziarah kubur? Apakah kita hanya sekedar duduk kemudian kita ingat mati? Tentu tidak seperti itu. Kita pun diajarkan untuk berkirim doa kepada mereka yang telah meninggal dunia. Kenapa yang kita kirimkan adalah doa? Karena doa ini termasuk hadiah yang bisa diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a'u wal istighfaru, bahwa di antara sekian banyak hadiah-hadiah yang bisa diberikan oleh orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang telah meninggal adalah dengan beristighfar, memintakan ampunan. Karenanya telah menjadi tradisi kita, di mana tradisi ini kita mengikuti yang dicontohkan oleh para ulama-ulama ketika kita
berziarah kubur, kita tidak melakukan yang aneh-aneh yang lain-lain. Yang ada hanya kita baca Al-Quran, yang ada kita hanya berzikir dan lain sebagainya, seperti istighfar, sholawat, dan macam-macam. Semua itu adalah tuntunan para ulama. Semua itu adalah hadiah yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan ziarah kubur ke orang-orang yang soleh. Ini memang agak sedikit lebih istimewa dibandingkan dengan ziarah kubur orang biasa. Di mana istimewanya? Imam Ghazali menyebutkan bahwa di antara fadilah ziarah kubur orang-orang soleh, beliau menyebutkan bahwa ziyaratu kuburis sholihin mustahabbatun li ajli tabarruk ma'al i'tibar. Bahwa menziarahi kuburannya orang-orang soleh itu mustahabbah, yaitu disunahkan, sangat dianjurkan. Li ajli tabarruk, untuk tujuan tabarukan, ngalap berkah. Apa itu ngalap berkah? Ikut mengharapkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada orang soleh tersebut. Jadi kita berharap dengan kita menziarahi kuburnya orang-orang soleh, maka Allah pernah memberikan kebaikan kepada orang soleh tersebut, maka kita berharap kebaikan itu pun Allah berikan kepada kita. Misalkan orang soleh tersebut adalah seorang ahli ilmu, maka kita berharap Allah juga memberikan hidayah kepada kita untuk dibuka hati kita, dibuka pengetahuan kita untuk bisa mendapatkan ilmu dengan mudah. Kalau yang kita ziarahi orang solehnya adalah orang minal aghnia, orang kaya yang ahli sedekah, maka kita berharap kebaikan orang yang telah meninggal, orang kaya yang ahli sedekah tersebut Allah tularkan kepada kita, sehingga kita bisa termotivasi untuk meniru. Kemudian selain li ajli tabarruk, juga li ajlil i'tibar, untuk kita merenungkan, untuk mengambil pelajaran tentang perilaku orang-orang soleh yang kita ziarahi. Sehingga dengan seperti itu kita jadi ada semangat, ada motivasi untuk meneladani mereka. Dalam hidup ini kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan model, kita membutuhkan suri tauladan, tidak hanya dari orang-orang yang masih hidup, tapi kita juga bisa mengambil suri tauladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara beberapa fadilah kita berziarah kubur. Karenanya jangan ragu, Rasul menyuruh kita berziarah kubur. Dan ziarah kubur ini tidaklah musyrik. Ziarah kubur ini sangat dianjurkan sebagaimana alasan yang saya sebutkan tadi, karena begitu banyak fadilah dan kemanfaatan yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.